Kemudian ada home visit. Ini home visitnya belum kita lakukan. Home visitnya kita ada program drive-thru, jadi belajar datang ke sekolah, tapi belajarnya di dalam mobil masing-masing. Ini juga sama. Yang akan saya bahas di sini adalah 6 aspek perkembangan masing-masing tersebut. Dari yang pertama ada aspek perkembangan religius dan moralnya. Kita ada 3 resource di sini. Yang pertama tetap pakai nasional kurikulum. Jadi di nasional kurikulum itu kalau teman-teman bisa baca sesuai dengan KIKD-nya, di TKA itu sudah bisa apa, di TKB itu sudah bisa apa, kemudian di anak usia dini playgroup itu usia 2-4 tahun itu bisa apa, kita tetap mengikuti kurikulum tersebut. Kemudian ada tambahan lagi berupa tahsin. Tahsin karena semuanya siswa semesta baik Prestis maupun Medan itu semuanya muslim. Jadi kami ada fasilitas untuk mengaji dengan tahsin dengan metode qiraati. Kemudian di tahsin tersebut juga ada tahfidznya. Tahfidznya itu menghafal surat-surat pendek itu juga. Nanti di minggu depan Miss Riri akan membahas STPPA-nya untuk TKA dan Miss Ica akan membahas semua STPPA-nya di TKB. Jadi di aspek religius itu di TKA itu mereka akan belajar apa saja, kemudian target tahsinnya apa, tahfidznya apa aja, nanti akan lebih banyak dibahas di minggu depan. Kemudian untuk motorik fisikal motornya atau fisik motoriknya ada 3. Ada motorik kasarnya, kita tetap pakai nasional kurikulum, jadi sama seperti tadi, targetnya TKA apa, TKB apa, disesuaikan dengan nasional kurikulum. Nah, untuk motorik halusnya, ini kita pakai Montessori, jadi Montessori program Montessori itu ada 5 aspek perkembangan. 5 aspek perkembangan itu salah 2-nya kita ambil untuk mengisi di mengisi di motorik halusnya seperti ada 2 yaitu practical life dan Montessori practical life dan Montessori sensorial. Oke. Kemudian ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut lagi untuk Montessori-nya apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa diambil karena memang di setiap aspeknya ada tahapan-tahapannya. Jadi practical life-nya itu mulai anak menuang air, dari anak merapikan dari biji-bijian, menuang biji-bijian itu ada tahapan-tahapannya, begitu juga dengan sensorial. Jadi semua di motorik halusnya itu di aspek Montessori sosial itu semua anak harus menyentuh sesuatu dan membedakannya. Ini yang sudah kami kembangkan di sekolah-sekolah kami. Kemudian untuk bahasanya itu ada read aloud, itu nanti juga ini semacam aplikasi, ada aplikasinya, ada buku-buku yang bisa ditayangkan. Nanti juga akan saya kirim beberapa video untuk di sini program read aloud-nya. Kemudian untuk reading etusinya juga sama, reading di read aloud itu ada bacaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi kita fokusnya untuk read aloud itu dengan buku bahasa Indonesia, kemudian reading etusinya itu untuk buku-buku bahasa Inggris. Nah, kemudian selain itu bahasa yang kami gunakan ada Pony Cambridge, ada English Cambridge-nya. Jadi yang untuk English Cambridge-nya ini bisa masuk ke 2 hal, di kognitif maupun di bahasa, karena di Cambridge English-nya ini ada beberapa aktivitas yang tentang pengetahuan, jadi bisa masuk ke 2-nya, tapi karena disampaikan dalam bahasa Inggris juga itu melatih di bahasanya anak-anak. Kemudian untuk kognitifnya ada Math dan Science. Jadi Math dan Science ini kami ambil juga dari resource-nya dari Cambridge. Jadi dua-duanya
kami ambilkan dari Cambridge, ada bukunya juga. Di situ ada permainan, ada aktivitas yang lebih mengenai math dan sainsnya. Nah, di sains ini juga nantinya akan, karena banyak sekali metode pembelajaran TK yang dikembangkan, nanti di aspek sainsnya ini ada STEM yang di dalamnya teknologi dan lain sebagainya itu ada dalam pengajaran tersebut. Kemudian untuk sosial emosionalnya, ini kami mengambil resource-nya dari Stanford Harmony atau SEL. Itu juga ada aplikasinya, ada kurikulumnya tersendiri, ada step-stepnya. Kemudian ini setiap harinya nanti pengajar-pengajar akan mengaplikasikan dari teorinya kepada dari teori yang ada, dikembangkan dengan tema yang sesuai dengan temanya tersebut, kemudian diajarkan ke anak-anak. Begitu juga untuk value based education-nya. Jadi untuk value based-nya ini memang kami kembangkan sendiri jadi setiap pelajaran, kalau teman-teman nanti pas observasi lihat di setiap pengajarannya, di akhir sebelum pembelajaran ada pesan-pesan yang disampaikan oleh pengajar-pengajarnya ya. Nah, pesan-pesan inilah yang kami masukkan dengan value based education-nya. Jadi di situ dibahas misalkan ketika topiknya saat ini healthy living, jadi ada value yang dimasukkan yaitu ketika minum harus duduk, ketika minum harus menggunakan tangan, itu dimasukkan dalam keseharian. Dengan tema waktu awal bulan Juli itu, kami masih value base-nya masih mengingatkan tentang virus corona, jadi masih stay at home, don't forget to wash your hand, terus kemudian memakai masker saat akan keluar rumah, yang seperti itu. Kemudian di tema selanjutnya itu juga ada yang listen to your parents, yang seperti itu. Jadi ada muatan value-nya yang disampaikan kepada misalnya. Nah, ini juga masuk ke dalam aspek sosial emosionalnya. Greeting your friends, jadi menyapa teman-teman di Zoom online. Kalau ini kan yang menjadi kendala juga ketika pembelajaran PJJ atau pembelajaran online learning ini juga masalah sosial emosional anak yang tidak tersentuh. Nah, dari situ dengan keterbatasan yang ada, kami juga mengembangkan bagaimana caranya supaya sosialnya anak-anak dengan teman lain masih tetap ada dan masih tetap terjaga. Kemudian untuk art aspeknya yang kami masih gunakan adalah national curriculum dan juga LUSPART. Nanti juga setelah bulan Desember ada saya jadwalkan juga untuk pembelajaran LUSPART-nya itu seperti apa. Kalau dalam kurikulum nasional, terutama yang di Semarang itu juga LUSPART-nya sudah dikembangkan, sudah banyak yang mengembangkan sekolah-sekolah maupun webinar maupun seminar banyak sekali. Seminar offline itu juga banyak sekali tentang pengembangan tentang LUSPART. Nah, nanti akan lebih dibahas lagi di situ. Di LUSPART ini sebenarnya untuk pembelajaran sehari-hari itu sudah kayak yang kita masuk ke pembelajaran keseharian aja. Jadi dalam satu metode LUSPART itu sebenarnya sudah menyakup 6 aspek perkembangan. Nah, tapi kami masukkan di sini di bagian art-nya. Jadi memang ini 6 aspeknya tetap ada, cuma fokusnya satu-satu. Jadi misalkan saat itu akan fokus kepada keseniannya yang akan aspek keseniannya yang akan diangkat, berarti pembelajarannya menggunakan LUSPART. Ketika kognitifnya yang akan diangkat lebih tentang Inggrisnya, berarti menggunakan English Cambridge Language tetap dalam setiap pembelajaran itu 6 aspeknya selalu ada. Jadi sesuai dengan kurikulum nasional bahwa dalam pembelajaran anak usia dini itu setiap pembelajarannya 6 aspek pembelajaran itu harus ada. Jadi tetap ada, namun di sini kekhususan kami adalah setiap ini ada yang ditonjolkan aspek mana yang akan lebih diperhatikan saat hari itu. Sebenarnya materi saya cukup di sini, ada 6 aspek perkembangan itu mungkin
Saya bisa tunjukkan satu persatu mulai dari mulai dari kalau religiusnya memang dengan metode kiroati ini untuk pengajarnya sendiri ada dan pengajarnya itu kalau metode kiroati itu ada berbagai macam metode sebenarnya untuk membaca Quran itu mungkin di Aceh juga ada berbeda, mungkin di wilayah yang tertentu juga berbeda dan kami kebetulan di sini menggunakan Kiroati itu pengajarnya memang ada lembaga pendidikannya sendiri dan lembaga tersebut mengeluarkan ijazah untuk pengajar yang mengajar dengan metode tersebut. Jadi memang di Samesa sendiri sudah ada pengajarnya dan pengajar tersebut sudah berijazah. Jadi kalau teman-teman joinnya observasinya kebetulan di hari Jumat, itu akan bertemu dengan Miss Nisa yang mengajar kiroati dengan mengajar tahsin dengan metode kiroati. Kemudian untuk tahfidznya memang disesuaikan. Jadi misalkan untuk anak playgroup masih menghafalkan doa-doa harian. Kemudian di TKA sudah menambah ke Al-Fatihah, kemudian surat pendek dan doa hariannya pun ditambah lagi hal yang lain, misal doa sebelum makan, setelah makan, setelah tidur, seperti itu. Untuk Montessori-nya saya ambilkan dari sini sebentar. Boleh kalau ada pertanyaan dulu, Miss. Silakan bagi yang mau bertanya, Miss. Mohon bertanya, Miss. Iya, silakan Bunda. Miss, ini tadi kan saya lihat untuk 6 aspek tersebut merupakan perpaduan dari kurikulum nasional dan internasional ya. Ada yang dari Montessori, Cambridge. Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk yang kurikulum nasional, apakah semua acuan dari Direktorat PAUD itu diadopsi semua ataukah hanya sebagian, Miss? Seperti itu, Miss. Soalnya biasanya kalau sekolah unggulan itu kan memang ada kekhasannya sendiri ya, Miss. Bisa jadi itu malah berbeda dengan kurikulum yang dari dinas seperti itu. Biasanya lebih luar biasa seperti itu. Bagaimana, Miss? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak, Miss Nudia. Saya rasa sudah mencakup semuanya. Jadi misalkan dalam aspek apa namanya religionnya itu Bunda. Jadi kalau semesta itu sesuai dengan dinas hanya ada kemudian ditambahkan. Misalkan yang tadi tahsin dan tahfiznya itu kan di kurikulum nasional tidak mencakup itu. Nah, kami menambahkan itu. Kemudian untuk aspek kesehatan di motorik fisik motorinya itu kan kemudian ada aspek kesehatan. Nah, di dalam kesehatan itu ditambahkan cara menggosok gigi, cara menjaga kesehatan, kemudian cara menjaga kesehatan, nah ditambahkan yang seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau dinas masih mencakupnya, cuma dikembangkan lebih lagi. Karena memang dari aturan pemerintah kan ini standar dasarnya nih, kamu boleh pakai ini, kemudian dikembangkan lebih, tidak boleh mengurangi. Kan kalau asesor bilang saat akreditasi, dasarnya ini cuma boleh dikembangkan dengan sekolah. Jadi memang semuanya aspeknya harus dipenuhi, baru sekolah boleh menambahkan hal yang lain. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Miss Nudia. Kami, Bunda. Ini soalnya laptop saya kalau untuk Zoom sudah kewalahan, jadi ada device, sedangkan di data yang lengkapnya ada di laptop satunya. Kalau untuk materi-materi yang kita belajar itu apakah
Bisa di-share atau bagaimana, Miss? Oke, boleh Bunda, nanti saya share setelah ini. Share di grup ya, Miss. Oke. Sepertinya yang lain setuju, Miss. Ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Miss Nudia. Sami. Mau saya bantu PPT-nya, Miss? Boleh, Miss. Iya. Yang tadi ya, PPT yang tadi. Montessori. Di Montessori ini memang ada tahapan usianya, jadi dari 2 sampai 4 dan 4 sampai 6 tahun. Nah, akan tetapi dalam Montessori sendiri dibahas ada slide setelahnya, Miss, ada 5 aspek perkembangan. Yang kalau dinas itu yang ditekankan ada 6 aspek perkembangan. Di Montessori itu ada 6 aspek. Ya, udah. Dalam Montessori sendiri nanti akan dibahas lebih lanjut dengan pembicara yang lain karena memang akan lebih detail lagi untuk bahas ini. Bisa ke slide selanjutnya, Miss. Lagi. Di slide ke-10 Pak di. Nah, ini di skill Montessori, kalau di kurikulum nasional ada 6 aspek perkembangan, kalau di Montessori adalah 5 skill Montessori yang diajarkan. Yang pertama adalah practical life, yang kedua adalah sensorial, yang ketiga bahasa, yang keempat matematika, yang kelima adalah culture studies. Nah, untuk semesta sendiri tidak mengambil semuanya, sementara ini tidak mengambil semuanya, yang diambil adalah practical life-nya atau sensorinya. Nah, di practical life atau sensorinya ini yang diajarkan seperti contohnya slide selanjutnya, Miss. Ini juga ada banyak sekali website yang mengajarkan tentang practical life Montessori. Saya ngambil beberapanya dari jendela keluarga itu. Jadi ada beberapa contohnya. Slide selanjutnya, Miss. Dalam Montessori itu hampir sama dengan metode sentra sebenarnya. Jadi di metode sentra itu anak bebas memilih apa yang aktivitas yang akan mereka lakukan, apa yang mereka bahan-bahan apa yang akan dia gunakan yang seperti itu. Nah, ini juga hampir sama dengan Montessori. Jadi ada tahapan-tahapannya yang akan mereka milih. Kemudian karena ini masih online, jadi memang kami belum bisa menyiapkan berbagai macam kegiatan. Salah satu hanya berikan beberapa aja. Nah, salah satu yang diajarkan dalam Montessori itu yang pertama adalah rules-nya bagaimana dalam di kelas itu. Nah, yang pertama ini salah satu topiknya adalah rules bagaimana berjalan di dalam kelas. Jadi tidak berlari, tidak apa. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan berbagai metode yang ada di Indonesia. Jadi memang ada anak itu bisa tiap kali mulai sekolah diajarkan bagaimana rules-nya, sehingga ketika rules-nya sudah terbentuk untuk mengembangkannya jauh lebih enak. Jadi kalau kita dari awal sudah bilang ini adalah kelas tempat kita belajar, jadi di sini yang diperbolehkan berjalan karena kita biasa menggunakan kalimat positif. Kemudian dicontoh kalimat positifnya. Kemudian apa yang harus dilakukan di kelas? Nah, itu langkah lebih baiknya dikomunikasikan di awal. Jadi ketika sudah mulai berjalan, tinggal di-remind aja. Di-remind itu diingatkan kembali. Oh iya, ini kelas saya. Ini saya harus ini, saya harus itu. Itu akan jauh lebih mudah untuk membentuk anak, lebih untuk disiplin. Kemudian, Miss. Maaf, izin bertanya, Miss. Ya. Ini kan tadi kayak religiusnya itu ada tarfis, ada tahsinnya gitu kan, Miss. Terus selanjutnya ini ada Montessori-nya juga di sensori motor. Nah, jadi untuk RPP-nya itu kalau semesta itu buatnya per perkembangan, Miss, atau gimana, Miss? Di dalam RPP-nya. Kalau untuk RPPH-nya, karena kurikulum nasional, itu juga masih sama menggunakan RPPH yang biasanya, Miss. Jadi di setiap, ada contohnya RPPH nasional, nah di situ lebih ke kegiatannya hari itu ngapain. Nah, itu dijelaskan di situ step-stepnya. Tapi untuk RPPH, bentuk RPPH-nya masih sama dengan
nasional masih sama dengan ada beberapa aspek, beberapa poinnya ya, poinnya harus ada ini, harus ada itu, kami tetap masih sesuai. Kemudian kan apa yang dikembangkan lebih dari situ ini apa yang kegiatannya lebih ditulis di kegiatan gitu. Baik, saya lanjut ya Miss. Kemudian di sini di practical life itu yang diajarkan bagaimana untuk membawa kursi. Kalau di semesta itu biasa kadang duduk di mat, duduk di karpet, kadang duduk di meja, kadang duduk di kursi. Nah, kursinya biasanya tergantung ketika kursinya harus dirapikan kembali. Kalau meja tentu nggak bisa ya anak-anak merapikan meja. Mejanya akan dibantu miss-missnya. Kemudian untuk kursinya, how to carry the chair, bagaimana cara mengambil kursi, bagaimana cara mengembalikannya itu juga diajarkan di sini. Jadi ini salah satu termasuk practical life-nya. Kalau hal yang simpel ini sebenarnya sudah ada di kita, cuma memang dalam Montessori itu ada step-nya seperti itu di practical life-nya. Kalau di kurikulum nasional juga ada sebenarnya. Kemudian Miss, lanjut lagi itu masih membawa kursi. Itu menggulung map, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini yang diajarkan di usia 2-4 tahun di Montessori itu sendiri adalah practical life-nya adalah carrying apparatus, opening and closing. Jadi di bagian spawning itu anak-anak menuang beads atau dalam bahasa Indonesia apa misalnya kancing-kancing ya, biji-bijian, kancing-kancing yang besar-besar itu menuang dari satu mangkok ke mangkok lain. Iya, dari mangkok besar ke 2 mangkok yang kosong, 2 mangkok dari 2 mangkok yang 3 mangkok dari 1 mangkok besar ke 2 mangkok kecil, kemudian 1 mangkok ke 2 mangkok dengan menuangkan dengan indikator. Jadi memang ini mungkin kalau di sentra atau apa memang sudah ada ini, tapi belum ada teorinya kenapa anak harus itu. Tapi di dalam Montessori itu memang ada stepnya. Yang pertama adalah anak menuang dari 1 mangkok, mangkoknya ukurannya sama. Kemudian yang kedua dari mangkok yang besar ke 2 mangkok kosong, lebih kecil, 2 mangkoknya sama ukurannya. Kemudian dari 1 mangkok besar ke 2 mangkok yang berbeda ukurannya. Kemudian step yang terakhir adalah 1 mangkok besar dengan ke 2 mangkok dengan indikator. Indikator itu adalah dengan tolong tuangkan ini setengahnya gitu. Ada indikator yang kita berikan setengahnya. Berarti anak-anak nanti akan mengira-ngira, oh akan ngisi beads-nya itu di mangkok tapi nggak penuh setengahnya. Setengahnya itu kira-kira seberapa. Nah, itu kita tidak memberikan batas, jadi anak-anak akan mengira-ngira sendiri. Lanjut, Miss. Itu untuk bahan kering. Kemudian di practical life itu dengan ini juga menggunakan gelas tapi dengan bahan yang kering. Kemudian lanjut lagi, Miss. Ini baru wet pouring. Wet pouring itu berarti dengan air yang basah. Nah, di Montessori itu ada alatnya memang kecil-kecil seperti di gambar, kemudian kita memberikan spons kecilnya. Jadi ketika tumpah, anak langsung mengelap dengan spons kecil itu. Itu juga diajarkan di Montessori. Lanjut, Miss. Setelah menuang, ini transferring. Jadi menggunakan capit. Kemudian ini menggunakan kancing jepit jemuran. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang udah sekolah atau saat kuliah juga sudah diterangkan menggunakan berbagai metode. Sebenarnya ini juga sudah ada di kurikulum nasional. Lanjut, Miss. Nah, ini untuk sensorialnya, jadi hampir sama dengan practical life. Untuk sensorialnya,
Di sini juga sudah ada resource-nya saya ambil. Lanjut, Miss, di sensorial Montessori itu ini adalah pembelajaran dengan menggunakan, kalau teman-teman tahu itu timbangan yang kuningannya itu, di timbangan itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di Montessori itu diajarkan untuk menyentuh barangnya itu dulu. Jadi ini ukuran besar, kemudian sedang, kemudian kecil. Nah, itu. Di sensorial ini anak-anak harus menyentuh. Jadi tangan mereka terbiasa untuk melatih motorik halusnya, tangannya terbiasa untuk menyentuh barang sesuatunya. Kalau di Montessori memang alatnya khusus, jadi kalau yang tadi yang practical life kita masih bisa dengan mangkok-mangkoknya yang ada, masih bisa. Kalau yang ini memang adanya di alat-alat Montessori. Lanjut, Miss. Ring tower ini juga itu anak-anak membangun towernya, kemudian ketika membangun tangannya harus menyentuh balok-baloknya itu. Sebenarnya kita bisa juga pakai di sentra balok. Jadi di sentra balok itu ketika mereka anak-anak akan membangun, misal temanya di situ adalah rumahku, ketika membangun rumah, setelah jadi rumah, balok-baloknya itu disentuh, itu juga bisa. Itu berarti kita sudah menggunakan metode sensorialnya yang ada di Montessori. Lanjut, Miss. Ini juga sama di sentra balok pun, di sentra balok kurikulum nasional pun ada ya balok-balok panjang begini. Kita bisa minta mereka untuk bikin apa aja dengan yaitu menyentuh dulu baru membangun, menyentuh dulu baru membangun. Lanjut, Miss. Color box ini di sini akan mengajarkan warna. Jadi warna itu seperti di krayon itu, ketika krayon 52 warna itu kan dari warna merahnya, dari yang merah dark banget, merah yang gelap ke merah yang bening. Nah, itu di Montessori ada tahapannya. Jadi yang pertama adalah mereka akan mematchkan warnanya sama, kemudian keduanya akan mematchkan warna kelompok warna yang sama. Jadi merah muda ke merah tua, itu dikelompokkan jadi satu. Kemudian setelah semua tahapan terlewati, mereka bisa bermain seperti ini, membentuk pelangi. Selanjutnya sudah bahasa ya. Ya, ini juga masih sama. Jadi di pelangi itu bisa dibentuk berbagai macam bentuk yang lain sebagainya. Yang lain adalah sudah ada bahasa dan lain sebagainya, kita tidak terapkan di pembelajaran semesta prestis maupun kemudian untuk bahasanya saya coba buka websitenya. Kalau ada pertanyaan dulu, Miss, sambil saya bukakan websitenya itu. Nah, untuk aspek bahasanya kita pakai read aloud ini. Jadi di sini udah terbuka ya. Misalkan saya level 1. Ini juga aplikasinya free, Miss, bisa dibuka dan kita bisa milih bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Kebetulan saya buka adalah bahasa Inggris. Jadi ini di sini anak-anak mendengarkan sambil kita membacakan. Billy is a fire engine. Fire, says a firefighter. Firefighter. Jadi ini sudah mulai di kelas playgroup tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada di pelajaran bahasa, anak-anak akan mendengarkan cerita dengan dibacakan. Jadi literasi untuk anak ini juga nanti akan dibahas di 3 minggu kita, 3 minggu secara berturut-turut akan dibahas oleh Bu Ade, karena Bu Ade sudah mengikuti pelatihan tentang reading aloud ini. Jadi literasi anak usia dini itu dengan dibacakan cerita. Kalau dibacakan cerita, mereka melihat tulisan dan melihat tulisan, mereka akan merecognize sendiri
bacanya bagaimana, tulisannya bagaimana. Di reading A to C itu juga seperti metode membaca bahasa Indonesia yang baru-baru ini dikembangkan. Jadi ada flashcard, di situ di flashcardnya itu ada tulisan dan ada gambarnya. Misalkan tulisan di flashcard itu ada gambar buku, di sini adalah pertamanya bu. Jadi anak-anak akan merecognize sendiri bahwa ini bu, bacanya buku itu ini bu, buku. Itu juga sudah dikembangkan di Indonesia. Cara membaca itu sebenarnya itu membaca seperti itu diambil dari membaca dalam bahasa Montessori itu juga ada di situ membaca yang seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita kembangkan juga dengan di pelajaran bahasa adalah read aloud, jadi membacakan dengan suara keras. Di reading A to C juga sama, modelnya seperti ini, ada buku baca, ada gambar, ada buku bacaan. Nah, kalau di Prestige itu sudah membawakan bukunya reading A to C ke rumah. Jadi reading A to C sama kayak ini, read aloud ini, jadi ada aplikasinya. Di situ kita, kalau reading A to C itu aplikasi berbayar. Ini memang kita pertama langganan itu sekali ketika akunnya sudah terbuka, kita download semua buku-bukunya. Nanti juga teman-teman akan saya share drive-nya, sudah di-download semua oleh Miss Puji. Di situ untuk Prestige sudah mengeprint buku-buku tersebut, kemudian dibawakan pulang. Jadi orang tua yang membacakan cerita di situ. Gitu. Kalau reading aloud ini masih dalam via Zoom, dibacakan oleh gurunya. Di aspek bahasa sudah, di sini saya bukakan lagi yang tadi kelas 7. Kelas 7 ada di HP maupun ada di HP maupun di website. Saya masuk, oh nih udah login. Orang tua biasanya mengupload tugasnya via HP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kelas K1 TKA itu, di sini sudah ada nama-namanya, kita bisa memberikan poin di sini. Jadi misalkan aktif untuk mengikuti pelajaran, poinnya bisa diberikan dengan klik di sini, kemudian untuk ini untuk memberikan poinnya. Kemudian kalau kita mau melihat tugas-tugasnya ada di portofolio. Jadi kalau kendalanya guru di pembelajaran online ini adalah memorinya full karena banyak tugas dari anak-anak, di 3 sekolah mereka sudah mengupload tugasnya di kelas 7. Jadi kita bisa melihat, kalau ini video tinggal diklik aja, nanti dia akan... Ada air tumpah itu, Kak. Gelasnya diambil dulu dong. Iya. Lepaskan dulu. Oke. Buka. Oh ya, udah dibuka ya. Peras kalau udah. Kalau pindah aja tidak apa-apa. Langsung dipindahkan gitu. Kalian mau ditekan-tekan lagi. Lepas dulu. Ya, keras. Nanti kalau udah kelihatan kering, kunci itunya. Putihnya. Mantap.
Yeah. Nah, di sini kita cuma memberikan instruction atau memberikan instruksi, let's help your mom to mop up the floor, kids, gitu kan. Cuma perintahnya membersihkan lantai, mengepel lantai. Nanti tadi ini kebetulan yang saya buka, orang tuanya sabar sekali, jadi memberikan instruksinya juga pelan-pelan untuk mengajari anaknya. Selain video, ini juga di sini banyak sekali foto bisa diupload. Nih, yang seperti itu. Jadi tidak memenuhi memorinya Miss-nya, tapi melalui hal semacam ini. Kemudian saya cek lagi, Montessori sudah, bahasa sudah. Oke, kemudian di sosial emosional, ini yang terakhir, di sini saya akan tunjukkan sel harmoni. Nah, ini juga akses free, Stanford Harmony. Ini ada beberapa petunjuk apa itu sel, apa itu meet up, body up. Itu tentang sel dan meet up, body up ini akan lebih dijelaskan nanti di guidance webinar, karena memang sosial emosional ini difokuskan oleh tim guidance-nya nasional. Itu nanti juga teman-teman akan diajarkan bagaimana mengajarkan sel sosial emotional learning itu. Kalau biasanya sih ada videonya, misalkan mau mengajarkan how to bagaimana cara bilang terima kasih, sorry, dan minta maaf, itu ada videonya. Ketika ada contohnya bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika teman kita meminjamkan buku, itu ada videonya. Kemudian anak-anak meng-recognizing sendiri gitu. Terus kemudian ada contohnya, ketika ada kejadian ini apa yang harus kita katakan. Kita bisa mengatakan sorry, thank you, or excuse me. Nah, itu ada videonya, dan di sini di kurikulum sel ini ada step-stepnya, kemudian ada juga body up dan meet up-nya. Meet up itu sebenarnya kayak circle time-nya di TK, jadi bersama-sama membuat lingkaran diskusi di situ. Kemudian untuk body up-nya adalah di body up itu anak-anak speaking, jadi mereka bisa mempresentasikan apapun yang tentang melatih tentang sosial emosionalnya yang ada di situ. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Miss Anis dan teman-teman. Saya stop sharing dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan bagi teman-teman ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Miss Nogia dari Miss Kusnul Khotimah. Oke, yes, sudah saya baca, Miss. Apa perbedaannya antara Montessori dan Reggio Emilia? Nah, kalau di Montessori itu yang tadi 5 aspek perkembangan, kalau di Reggio Emilia memang sama-sama memberikan kebebasan, seperti contohnya yang loose part itu diambil juga dari Reggio Emilia. Nah, kami ambil juga loose part untuk di bagian aspek seninya. Sebenarnya semua metode, semua yang tentang ini itu bagus semua, Miss. Kayak Montessori itu sebenarnya juga ada di kurikulum nasional, cuma kita kalau di kami kan swasta ya, jadi bagaimana cara menjual sekolah itu dengan kurikulum yang bagus, dan karena sekolahnya internasional juga, jadi kami menekankan bahwa ini diambil dari Montessori itu. Nah, ini juga sedang resource-nya juga dari Reggio Emilia yang tentang loose part-nya. Sebenarnya sama, Miss, dan secara garis besar itu semua metode-metode baik itu tuh sebenarnya ada garis besarnya sama, semua menunjukkan untuk kebebasan untuk anak-anak. Yang kurikulum nasional pun Purnasi itu yang sentra-sentra itu juga di situ sama-sama kebebasan untuk anak-anak. Nah, itu sebenarnya kalau metode seperti itu sama, secara garis besarnya sama, cuma mereka punya ciri khas masing-masing. Seperti
Prestis Semesta dan Karisma Bangsa, walaupun resource-nya sama, kita rapatnya sama, tapi tetap masing-masing punya ciri khasnya sendiri yang akhirnya menjadi ciri khas sekolahnya tersebut. Untuk Montessori ciri khasnya 5 aspek perkembangan. Untuk Reggio Emilia memang saya belum banyak buka resource-nya, hanya tahu bahwa Huspart itu dari Reggio Emilia. Gitu, Miss. Mungkin bisa dibuka-buka lagi di ininya. Memang guru itu banyak sumbernya dari membaca. Ada yang lain mungkin mau bertanya? Silakan, Mrs. Ya, sambil. Iya. Oh, ada Bu Ade. Ada Bu Ade juga yang join ya, Bu Ade yang memberikan seminar kemarin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa ditutup nih karena waktunya sudah. Oke, baik, Mrs. Oh iya, dokumentasi jangan lupa ya. Oh iya. Mungkin bisa on camera semua ya, Mrs. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu untuk acara hari ini. Bisa on cam dulu. Yang lain. Atau begini saja. Kita tunggu dulu. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung via grup aja, Miss. Insya Allah kalau saya senggang ada waktu pasti akan menjawab pertanyaan. Oke, mungkin nggak sudah siap semuanya? Oke. Oh, saya hitung ya, Mrs. Sampai 3. Yang belum on cam ya nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Smile. Oke, terima kasih. Sudah, Miss. Oke, karena Maaf, sudah. Miss. Oh, gimana, Miss? Maaf, Miss. Ini kan minggu lalu Miss ada bilang untuk tanggal 28 nggak bisa jam 11. Jadi gimana, Miss? Oke. Tanggal 28 itu insya Allah kita seminarnya tanggal 9, Miss. Cuma kalau untuk Miss yang nggak bisa join di jam 9, kami akan kirimkan recording. Akan record seminar yang nanti akan diberikan ke sendiri, kemudian kami akan sharekan di grup. Jadi teman-teman masih bisa untuk seminarnya di jam 11. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung melalui via grup tersebut. Oke, mungkin sudah karena waktunya sudah. Karena waktunya Terima kasih, sudah Miss. habis. Materinya bermanfaat sekali. Nah, Kami tunggu sharing PPT-nya di grup ya, Miss. Ya. Ya, oke semua, karena waktunya sudah habis, mungkin saya tutup dengan sedikit kesimpulan dari seminar siang ini, yaitu ada beberapa kurikulum. Berikut adalah kurikulum yang dipakai di PGKG Semesta, Prestige School, dan Karisma Bangsa, dan ada 6 aspek yang digunakan, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan art yang dikombinasikan dari nasional kurikulum dan dari internasional kurikulum. Nah, sekian dari kesimpulan yang saya dapat dari seminar hari ini. Untuk siang ini mungkin kita terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan atau tadi ada gangguan sedikit dalam seminar. Mungkin kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Sekian mungkin Miss semuanya acara seminar hari siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Terima kasih, Miss.